Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ghazali Al-Ghifari, NIM 221000343. Saya dari kelas H. Baik, di sini saya akan mempresentasikan dan juga menjelaskan dari mata kuliah Hukum Perjanjian Internasional yang berjudul Prinsip-prinsip Perjanjian Internasional. Langsung saja, di sini ada beberapa prinsip-prinsip perjanjian internasional. Yang pertama di sini ada voluntary. Jadi voluntary itu adalah setiap pihak mempunyai kebebasan untuk melakukan kesepakatan dengan pihak manapun. Tidak ada pihak yang diikat oleh suatu treaty melalui salah satu cara yang diakui hukum internasional. Atau juga yang biasa terjadi itu seperti penandatanganan, peratifikasian, atau juga pengaksesian tanpa persetujuannya. Prinsip ini sering disebut sebagai free consent, yang mana para pihak memiliki kebebasan untuk menyatakan kehendaknya. Pelanggaran terhadap prinsip ini dapat mengakibatkan dibatalkannya perjanjian yang bersangkutan. Lalu yang kedua di sini ada Pacta Sunt Servanda. Prinsip ini menyatakan bahwa negara-negara harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang sudah mereka tanda tangani. Ini merupakan prinsip yang fundamental dalam hukum internasional. Lalu yang ketiga ada prinsip rebus sic stantibus. Prinsip ini mengizinkan perubahan atau pembatalan yang terjadi ketika proses perjanjian tersebut. Perubahan ini mendasar dalam keadaan yang menjadi dasar perjanjian tersebut. Selanjutnya di sini yang keempat ada yang namanya good faith. Jadi good faith ini adalah perjanjian yang harus dilaksanakan dengan itikat baik oleh para pihaknya. Yang menjadi para pihak di sini adalah seperti negara-negara di dunia. Prinsip good faith ini tidak terpisahkan dengan prinsip Pacta Sunt Servanda yang tadi, yang artinya para pihak harus melaksanakan ketentuan perjanjian sesuai dengan isi, jiwa, maksud, dan tujuan dari perjanjian itu sendiri. Lalu juga menghormati hak-hak yang sudah diberikan atau kewajiban jika ada. Dan tidak melakukan kegiatan yang menghambat usaha-usaha mencapai maksud dari tujuan perjanjian itu sendiri. Baik sebelum perjanjian berlaku atau ketika para pihak dalam proses penantian akan mulai berlakunya perjanjian, atau juga ketika perjanjian itu sudah berlaku. Lalu yang kelima ada prinsip non-retroaktif. Pada prinsipnya suatu ketentuan hukum termasuk di dalamnya hukum internasional tidak berlaku surut. Namun demikian dalam perjanjian internasional ketentuan ini tidaklah berlaku absolut. Sangat mungkin untuk disimpangi bila para pihak menghendakinya. Selanjutnya di sini yang keenam itu ada Pacta tertis nec nocun nec prosun. Itu adalah perjanjian hanya berlaku pada pihak yang membuat perjanjian itu sendiri. Perjanjian ini tidak memberikan hak dan kewajiban pada pihak ketiga tanpa persetujuan dari pihak-pihak yang sebelumnya. Lalu yang ketujuh ada jus cogens. Perjanjian itu bisa batal apabila norma imperatif baru menggantikan norma lama yang mendasari perjanjian. Lalu yang terakhir di sini ada interpretasi yang wajar. Kepatutan dan kewajaran menjadi dasar setiap penerapan perjanjian internasional. Dan ketika terjadi perselisihan mengenai interpretasi perjanjian, prinsip interpretasi yang wajar digunakan untuk mencari pemahaman yang sebaik mungkin tentang niat pihak-pihak yang terlibat. Baik, itu dia beberapa prinsip-prinsip perjanjian internasional yang dapat saya jelaskan. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.